Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah wa la hawla wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Jadi untuk iman ibu-ibu jamaah seluruh yang menyaksikan acara kajian Faham Al-Quran baik yang di rumah ataupun di studio Rumah Tahfidz Hamalatul Quran, tentang pembahasan kajian Fahmu Al-Quran, i'rab, terjemah dan tafsir ringkas. Murojaah kembali surah Al-Falaq. Waktu sebelum Idul Fitri kita sudah sampai ayat keempat surah Al-Falaq. Sekarang kita memasuki ayat keempat, ayat kelima. Ya, mudah-mudahan tidak lupa setelah libur panjang, libur Idul Fitri, dan akan terus libur sampai corona ini hilang. Maksudnya libur dalam artian libur ngaji di masjid, tapi tidak menghalangi kita untuk belajar di rumah. Silakan ibu-ibu kembali mengingat kembali surah Al-Falaq, surah favorit kita semua. Kenapa favorit? Karena pendek. Baca bersama-sama, dan alhamdulillah sekarang kita ditemani oleh santri-santri yang biasa di luar dan luar biasa. Santri-santri dari mana teh? Dari Amalatul Quran. Hasad, doa qalqalah. What is the meaning of qalqalah? Memantulkan. Qalqalah terbagi dua, ada qalqalah. Enggak ada sukro mah sama. Sukro. Sukro mah kacang atom. Jadi sugro sareng lamun sugro jeung kubro kumaha bedakeun? Hah? Sugro mah mati matinya asal. Kubro matinya. Siap. I'rab. Terjemah dulu nih. Kul. A'udzu bi Rabbi al-falaq min syarri ma khalaq. Apa yang dia ciptakan. Wa min syarri gosikin malam kan udah gosikin idza waqab wa min syarri nafathati, penyihir wanita yang meniup. Panjang itu. Penyihir wanita yang fi al-uqad. Ya nafasati teh asalna yang meniup. Itu cuman pakai lafaz perempuan, peniup wanita.
maksudnya penyihir yang meniup fil uqada dalam tali. Berempat, yang 5 nanti. Itu ya. I'rab surah Al-Falaq kemarin ayat 4 udah di'irabkan. Ya, ini wa-nya harfun, bisa dilihat di video sebelumnya. Wa harfun mabni al fathil la mahalla min i'rab, min harfu jarin mabni ala sukun la mahalla min i'rab. Syari'nya ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi kasratun dhahiratun. Wa huwa mudhaf. Nafasati mudhafun majrurun bil mudhaf wa jari kasratun dhahiratun fa'ri. Lupakan itu. Astagfirullahaladzim. Ini udah sampai kak dia mah. Nanti i'rabnya dicek di PR-na. Dikerjakan. Pan tulis. Fi. Kopi ulang gitu. Fi. Mabniun alal kasri. La. Uqad. Ini udah dibahas di video yang sebelumnya. Cek and recheck di YouTube. Insyaallah nggak akan ada. Karena belum di apa. Terjemah. Wa min naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus meniup pada buhul. What is the meaning buhul? Tali. Buhul, tali. Bukan ubun-ubun. Ubun-ubun mah eta nu sok aya di laut atau ubun-ubun. Oh. Wa artinya? Tuh. Min. Tuh. Syarri. Bukan desirat nasyari. Tuh, eta berarti yang desirat nasyari mah desi kejahatan. Sari eta. Nafasati. Panjang itunya. Itu tukang sihir yang menghembus, meniup. Pi. Uqad. Buhul. Udah hafal ya? Wa. Min. Syarri. Nafasati. Fi. Uqad. Yes. Dan. Dari. Naon. Nafasati. Fi. Anu kata. Terjemahna. Apa terjemahnya wa? Min. Sari. Nafasati. Wanita-wanita tukang sihir yang menghembus. Fi. Al-uqad. Gitu. Uqad. Oke, lanjut. Kotak ini apa tadi? Terus? Dan. Min. Dari. Kejahatan. Nafasati. Wanita-wanita tukang sihir yang menghembus. Fi. Pada. Ngerti? Hafal? Oke.
Kemarin udah jelaskan. Yang dimaksud dengan nafasati ay as-sawahiril lati yanfasna. Nafasati kemarin dijelaskan adalah sawahir, penyihir-penyihir alati yanfasna yang meniup. Jadi biasanya tukang sihir sok ditiup karena tali untuk menyihir orang lain. Matakna lamun aya nu sok nyihir biasanya nggak menggunakan media tali. Mata kadang-kadang mondek nyantet jalmi teh canak rambutna talian atau sebadar anggota barang yang diambil dari wanita yang akan disihir, dari seseorang yang akan disihir, diambil oleh penyihir lalu diikat oleh tali. Bisa dilihat nanti ada di YouTube cara menyihir, bisa mau belajar, tapi hukumnya syirik, dosa besar. Kenapa perempuan? Karena penyihir itu identiknya yang perempuan, kebanyakan perempuan. Nenek sihir, emak lampir, ayat kakek sihir. Tanya, nah penyihir mah identik perempuan. Wah, mata kelawan ayah perempuan capetang, bagi ngomong sih kan nenek sihir, nenek lampir, gitu. Ya, fil uqad yaitu fil aqdi. Uqad jamanya jama dari akad, akdun lamun banyak uqad. Akdun nikah, akad pernikahan, maksudnya tali pernikahan. Lamun banyak uqad, akad harusnya mah. Di akad berarti di talian. Itu ya. Ini jenis akad nikah tapi akad nikah harusnya gitu. Dengke lamun peni nikah sareng pia. Pia nikah moal. Kalau kemarin terus aya naros angga bumi sana. Sawarna. Lamun ya. Lamun bade ngirim undangan entong akad nikah. Pentas di akad. Karena akad bukan ka tapi ko akad nikah. Wa min salin nafasati fil uqad. Berlindung dari kejahatan penyihir yang meniup dalam bulbul, yaitu dari kejahatan minasyari syawahiri wa min syai'in, dari kejahatan sihir-sihir penyihir-penyihir alawati yang yakidna mereka meniup tali pada benang-benangnya dan meniup yaitu menghembuskan padanya untuk menimbulkan madarat kepada hamba Allah dengan sihir mereka dan untuk memisahkan antara laki-laki dan istrinya. Wa ma hum bidharina bi min ahadin illa bi iznillah. Surah Al-Baqarah wa tabau ma tatlu, no ayat panjang geuning. Anu hilap dieu teh geuning. Ya. Kina mah can hilap aya nama. Anjing pangeta bakal hilap. Gitu ya. Gitu. Udah lihat video sebelumnya atuh. Tonton tuh Facebook kemari. Kalau ke sawah ngoret lupa. Lihat botak. I'rab surah Al-Falaq ayat 5. Ini belum ya, ini yang belum. Jadi surat Al-Falaq berlindung yang pertama dari surat Al-Falaq pertama berlindung dari surat Al-Falaq pertama berlindung dari astagfirullah, dari makhluk ciptaan. Yang kedua dari malam apabila telah. Ketiga dari wanita tukang sihir. Yang ketiga, yang keempat berlindung dari wa min syarri hasidin idza hasad. Diarabkan. Wa ada berapa kalimat dulu? Apa saja? Terus wa isim fi'il huruf apa? Mabni jangan.
Ala apa? Lam ala fi mali. Min harfu mabni jangan. Ala apa? Lam ala fi mali. Syarri. Jadi apa? Kalau ada huruf jar pasti ke depannya ada isim majrur. Syarri isim apa? Oleh siapa? Apa cirinya? Kenapa tidak ada alif lam tanwin? Mudhof, wahwa mudhof, dan dia juga mudhof gitu. Mudhof butuh mana mudhof ilaihnya? Hasidin. Hasidin jadi mudhof ilaih tapi zahir. Sebelumnya ada syari. Kalau syari dikasrahkan dimajrurkan oleh huruf jar, kalau hasidin dimajukan oleh i'rabna ya waktu pelajaran i'rab mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf walau terjadi kasratun dahiratun idza bukan huruf belum diajarin. Idza itu anak adalah dzaraf. Dzaraf itu keterangan waktu lil mustaqbal untuk waktu yang akan datang. Mabniun ala sukun fi mahall nasbin maf'ulun bih belum diajarin. Hasada apa hasada? Fi'il apa? Wajan berapa huruf? Namanya ya sulastri. Mabni entam ala naon? Al-Fatih lama ala laum i'rab butuh apa? Fa'il yang mana? Mustatir. Karena tidak ada yang nempel, tidak ada yang domah, marfu berarti mustatir. Wa min syarri hasidin idza sad wa min syarri hasidin idza hasada. Diperkatakan amun diterjemahkan global dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasidin atasna hasada. Jadi hasada mah pekerjaana verb in English verb gitu. Hasidin mah orangna subjekna orang yang dengki. Hasidin yang dengki. Kerjaana orangna dengki. Siga nasoro menolong. Penolong nasir gitu. Hasid nasir sama sawajan. Nasoro menolong orangna nasir. Patah membuka orangna patih itu. Membuka. Mana'a melarang. Yang melarang mania. Gitu. Gampangnya. Bahasa Arab mah gampang terus ya sama. Kita harus belajar ilmu sorof. Ilmu sorof. Perubahan kata iya. Jalasa duduk. Yang duduk jalis. Jahada juhud, yang juhud nah gitu. Jadi si bahasa Arab teh rupa-rupa perubahan. Kalau mau tahu
perubahan akar kata itu wajib belajar sorof, perubahan kata. Tapi lawan perubahan harokat akhir itu nahwu. Dijelaskan ku bahasa Arab namanya i'rab. Tapi i'rab mah tidak mendalami sorof secara dalam di awal-awal belajar. Tak harus belajar sorof, bacaan tak buku sorof di dia teh. Aya di sorof nahwu dijelaskan jadi i'rab. Lamun yang perindah kata eta belajar balaghah. Jadi cukup dengan ilmu itu Quran sudah dikuasai. Jadi sudah habis waktu kita kalau dipakai tadabbur Quran, udah nggak ada waktu belajar ilmu umum sebetulnya membuat para orang-orang yang konsentrasi kepada ilmu Quran. Disebutnya ulumul Quran. Ilmu-ilmu tentang Quran. Arabna dan apa bahasa Arabna? Dari kejahatan. Diulang-ulang sehari terus nempel sama kaya. Pendengki. Penghasut penakit. Bahasa Sunda nama syaitan syirik. Hasud bukan syirik, menyekutukan Allah. Apabila dia dengki. Kayak di surat Al-Ta'ala, idza zulzilatil ida pasti akan diulang terus. Apabila idza zulzal, apabila mereka zulzal. Baca terjemahnya. Udah apa ya semua perkataannya? Wa apa? Min syari hafsidin idza hasad. Oh, karena baca dua nana. Tadi apa? Artinya? Dari kejahatan, hasidin mendengki, idza apabila hasad dia dengki. Nah gitu. Dan di kejahatan mendengki apabila dia dengki. Apa artinya hasada? Dia dengki. Waqoba. Gelap gulita. Nah tadi tuh. Artinya hasada. Dia dengki. Waqoba. Hasidin. Mendengki. Gosikin. Astagfirullahaladzim. Malam. Babung hasada pendengki. Gosikin pemalam. Ada pemalam. Malam. Apa arti nafasati? Apa arti khalaqa? Hasidin. Gosikin. Ya ukod. Apa? Kayak di tes saurang. Perkaca harus hafal. Di sini yang dihamalah. Yang santri bu, bukan ibu. Ibu mah tenan lah dah. Sudah pada maklum. Segini juga udah uyuhan. Yang penting mah pernah hafal. Oke, lanjut tafsir kalimat. Yang pertama kita disuruh berlindung dari siapa? Dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Yang kedua berlindung dari malam. Yang ketiga berlindung dari nasir. Yang keempat dari pendengki.
Kenapa harus berlindung dari pendengki? Karena pendengki itu bahaya. Lebih berbahaya daripada ular kobra. Kalau ular kobra hanya akan memangsa kepada orang yang bermain dengan ular kobra. Sedangkan pendengki di mana saja ada. Apa maksudnya? Nah, ini. Hasinin ida hasad ai ida. Ini fi'il madi ya, setelah ida pasti ini kedepannya fi'il madi. Ida adhara. Ini fi'il madi yang 4 huruf. Asalnya doharo jadi adhara. Adhara. Fa'ilnya mustatir, huwa. Kenapa? Karena tidak ada ta'anis. Idza adharo, ini udah ada fi'il fa'il, nggak mungkin ini fi'il lagi karena udah ada fi'il fa'il adharo. Ini pasti jadi ya betul. Ini fi'il fa'il nih, ini jadi nggak mungkin fa'il, ini menjadi maf'ul bih, asalnya hasadan. Idza adharo hasadahu. Jadi gitu. Idza adharo hasada wa a'malahu. Wa-nya harpun, a'malanya fi'il madi, fa'ilnya mustatir huwa. Hu-nya fa'ilnya betul huwa, hu-nya jadi maf'ulun bih. Jadi ini fa'ilnya bukan ana ya, ini kan ini fi'il madi bukan fi'il mudhari. Biasanya kalau fi'il yang diawali hamzah kan fi'il mudhari, domir ana saya. Tapi karena ini fi'il madi jadi adhar fa'ilnya mustatir huwa, hasada maf'ul bih, asalnya hasadan, hu-nya mudhof ilaih. Hasada maf'ul bih wa mudhof, hu mudhofun ilaih. Wa harfun a'malanya maf'ulun a'malanya fi'il madi, wa mudhof ma'tub ke adharo, hu-nya mudhof. A'mala fi'il madi ma'tub kepada adharo, fa'ilnya mustatir, hu-nya jadi maf'ulun bih, domir. Maksudnya kita berlindung dari orang hasud apabila dia hasud, artinya idza adharo, apabila dia menampakkan, zuhur, zahar, jelas. Apabila dia menampakkan hasadau, hasudnya, wa a'malahu, dan mengamalkannya. Ya, yang dimaksud hasud di sini adalah ketika dia menampakkan hasudnya dan mengamalkannya. Jadi hasud itu ada yang gertes hate. Tahu gertes hate? Ada yang dari gertes hate, ada yang diamalkan, ditampakkan. Kalau baru gertes hate mah tenanawan, belum dihitung suatu dosa. Tapi kalau si hasud sudah ditampakkan, terus diamalkan, dikerjakan, diperbuat, itu baru jadi dosa. Itu. Wa min sari hasidin ida hasad, yang dimaksud dengan dari kejahatan hasud apabila dihasud adalah wa min sari hasidi, yaitu dari kejahatan orang yang hasud, alladzi, yaitu yang yatamanna fi'il mudhari, cirinya itu domatun muqaddarah alal alif fi mana min durhi al-ta'azzur. Jadi fi'il mudhari tapi ujungnya ada alif bengkok, itu disebutnya fi'il mudhari dalam keadaan ta'azzur, tidak bisa menerima harokat akhir dhamma. Alladzi yatamanna, fa'ilnya mustatir huwa. Alladzi yatamanna jawala jadi maf'ulun bih wa huwa mudhaf. Alladzi yatamanna jawala mudhaf, an ni'mati mudhaf ilaih. An ghairihi an harfu jar ya, ghairi isim majrur wa huwa mudhaf, hi-nya dhamir muttasil mabni alal kasri fi mahrijan mudhafun ilaih. Jadi an harfu jar ghairi mudhaf, ghairi isim majrur wa huwa mudhaf, hi-nya dhamir muttasil jadi mudhaf. Wala yarudha, sama yardo juga ini ada alif bengkok di akhir, jadi nggak bisa menerima harokat.
Ya, kalau diterobkan fi'il mudhari'un marfu'un li tajarrudihi an nasib wal jam'i mu'alamat rafihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mana min ta'azzur. Bayanya mustatir. Wala yadha bima qasama. Ya, ini baru fi'il madi. Wala yardo bima qassamahu Allahu. Huna qasama fi'il madi, fa'ilnya muakhkhar itu Allahu. Hu-nya jadi maf'ulun bih muqaddam. Qasamahullahu ta'ala Allah ta'ala lahu. Jadi maf'ul bihnya didahulukan mendahului fa'il muqaddam disebutnya. Qasamahullahu, hu-nya Allahu-nya jadi fa'il ta'ala lahu. Yang dimaksud dengan wa min syarri hasidin idza hasad yaitu wa min syarril hasid. Yang dimaksud aku berlindung dari kejahatan orang yang pendengki apabila dia dengki, yaitu wa min syarril hasid, dari semua orang yang suka hasud, dengki. Yaitu alladzi yatamanna jawala ni'mati, yaitu orang-orang yang berkeinginan, berangan-angan, bercita-cita. Jawala nikmati, hilangnya kenikmatan, an ghairi, dari yang lainnya. Jadi orang yang hasud ini adalah orang yang memiliki penyakit hati yang menderita kepadanya dan meracuni dirinya. Kenapa? Dia itu susah melihat orang lain senang melihat orang lain susah. Tadi mak itu susah melihat orang lain senang melihat orang lain susah, hasud. Jadi sini ini menderita kesorangan. Ya, misalnya batur meuli kulkas manehna tiris, panas dingin. Batur meuli termos manehna nu panas. Jadi hasud. Sini misalnya santri ada temennya punya HP baru nu panas sah. Helsa. Teh hasud. Nu paling parah ya tamanna jawala nikmati, dia berangan-angan dia ingin nikmat itu hilang dari temannya itu, dari yang dia hasudi. Itu lebih parah. Dan dia itu merasa senang jika kenikmatan yang dimiliki oleh saudaranya hilang dari dirinya. Tahasud, dengki. Bahaya ya. Ya. Dan itu adalah bentuk walayardo bima qassamahullahu ta'ala. Itu bentuk walayardo, dia tidak ridho bima qassamahullahu ta'ala lahu, terhadap apa yang Allah qassamahu, telah bagikan kepadanya, lahu, kepadanya. Jadi sini itu bentuk tidak ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasudnya bahaya ya. Hati-hatinya kemudian santri jangan sampai hasud. Biasanya hasud itu terjadi ketika satu level. Tukang bakso hasud ke tukang bakso. Ustad ke ustad. Ada itu hasud. Dengki kadang-kadang. Ustad yang ustad. Santri dengan santri gitu. Mau aya ustad hasud ke tukang bakso malah. Jadi biasanya kepada orang-orang yang sejabatan, seprofesi, seperjuangan atau sederajat hasud. Ya. Tak si itu boga HP baru, ku aing cokot. Nah, itu teh nah ada hasud. Ya. Temenna misalnya teman pia nikah. Padahal teman pia teh muka teh biasa-biasa aja gitu. Tapi suami teh meuni ganteng luar biasa jeung beunghar. Pia ada hasud, paling oke dipelet. Atau berarti amun teh dipelet berarti eta mah lalakina encan periksa mata ka Cicendo. Itu urusan kita, bukan ngomongin gitu. Bukan urusan kita, terserah dia mau nikah dengan laki-laki ganteng, kaya, teu kudu diuruskeun orang teu ngilu udunannya. Tapi kenapa kita ngomong gitu? Kena hasud, saudara. Hati-hati. Ya.
gitu. Tetangga beli mobil baru, pengen kredit, nah hari we de kredit de cash orang gitu ngilun mayar teh. Teu kudu, nah itu ada hasud. Maka jangan ada hasud di antara kita. Jangan ada hasud di antara kita. Itu senah. Hadis riwayat Bruri. Gitu ya. Kasna sikap hasud mah kudu dijauhi. Dak apa bentuk doa ngejauhina? Wa min syarri hasidin idza hasad. Bahaya ya. Nah hasud mah pekerjaan orang Yahudi, sifat yang dimiliki oleh orang Yahudi dan setan. Hei setan. Setan kan hasud dengki ka saha? Manusia ke Adam. Itu kan hasud. Nah, si eta dimuliakeun ari urang henteu. Padahal setan udah dimuliakeun cek setan. Gara-gara hasud timbul rasa sombong. Jadi adalah aba wastakbar, menolak. Nah, jadi hasud mah menimbulkan penyakit hati yang lain. Padak seorang nabi cenah iyakum wal hasada di Bulughul Maram mendingan hilap di teh. Di masjid iyakum wal hasada fa inal hasada taqulul hasanat kama yaqulun narul khatab. Kata Nabi, jauhilah oleh kalian hasud karena hasud itu memakan kebaikan-kebaikan. Melahap kebaikan-kebaikan seperti api melahap kayu bakar. Jadi kalau orang punya hasud, maka kebaikannya akan hilang. Seperti api memakan kayu bakar. Karena tadi hasud mah sifat orang Yahudi, sifat setan. Dan sifat orang Yahudi adina naon? Dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah gina teh nu dibaca ayat sabaraha? Nu dites tadi ayat 109. Baca, nu hafal. Ayat 109 tambah 100 sabaraha? Tambah luhurna. Hafal awalna. Wad. Tak terus. Terjemahkan. Tapal astagfirullahaladzim. Wadda kesir. Di sana ada kata-kata hasadan. Nah, itu tah. Wadda kasiru min ahli kitabi. Orang-orang ahli kitab ingin, kebanyakan dari ahli kitab ingin agar mereka bisa mengembalikan kalian setelah kalian beriman kepada kekufuran karena mereka hasud. Nah, gitu yang ada pada diri mereka sendiri setelah nampak kepada mereka penjelasan yang benar. Jadi orang Yahudi mah hasud kepada umat Islam. Tapi karena hasud maka tertutup matanya untuk menerima kebenaran. Jadi ini nama hasud mah sikap orang ya Yahudi. Dalam hadis, la taqatta'u, janganlah kalian saling memutuskan tali persaudaraan, wala tadabbaru, janganlah kalian saling membelakangi, wala tabaghuru, jangan saling membenci, wala tadabbaru, jangan saling membenci, wala tahasadu, jangan saling menghasud, mendengki. Wa kunu ikhwanallah, jadilah hamba Allah yang bersaudara, ikhwanan. Wa kunu ikhwanan kama amarakumullah, jadilah kamu hamba yang bersaudara sebagaimana yang Allah perintahkan. Jadi itu hasud. Jadi orang yang hasud maka dia tidak akan pernah bahagia hidupnya. Iweuh siga Haji Muhyiddin dina film tukang haji naik bubur. Dina film naon? Oh salah. Tukang bubur naik haji. Tapi kumaha lamun hasudna dalam kebaikan, boleh apa tidak? Boleh. Misalnya ya Elsa teh ninggal pia ngesetor 1 jus. Elsa acan wae kalau kesetor ka WC we hayo terus. Cek aja teh. Ih, nih geuleuh ka TPM nih
hayang siga teh pia hasud tanya, maka itu hukumnya terpuji. Jadi kalau hasud dalam urusan akhirat itu bagus. La hasada ila fisnain kata Nabi. Fisnatain. Tidak boleh hasud kecuali dalam dua perkara. Yang pertama kepada orang yang Allah berikan rezeki, harta, kemudian harta itu digunakan di jalan Allah. Yang kedua orang yang diberikan ilmu, hikmah, kemudian dia mengamalkannya di jalan Allah. Maka wajib hasud tam. Ya lamun hayang beunghar dikasih itu karena bisa sedekah si kasih itu, tah eta boleh, wajib. Ingin pintar seperti dia, ingin ngapalkan seperti dia supaya bisa hafal Quran. Itu wajib, boleh. Namanya bukan hasud yang tercela. Makanya dalam kitab-kitab fikih disebutnya ghibthah. Naon? Ini hasud yang terpuji namanya ghibthah. Gitu. Tapi lamun hasudna hayang siga teh pia ngapalkeun hafal Quran. Terus ku hal saatnya si Quran teh sumputkeun pia. Gitu. Dia pada ngapalkeun dipoekan. Diganggu eta mah berarti hasud yang tercela. Karena takut tersaingi. Gitu ya. Hasud mah, orang yang hasud apabila idah hasada, dia hasud, itu bisa mencelakakan diri orang yang dihasudi. Ya, dihasudi, dicelakakan. Entah itu difitnah atau rusak nama baiknya. Pokoknya carana sakumaha we. Cigana ya. Orang itu jualan bakso, ini jualan bakso. Dia hasud kan dia itu laku ini enggak laku. Ku saya masukkan daging berit ke jero etan. Masukkan karena etan aku kepanggih. Terus dawe bakso itu mah bakso berit padahal bukan bakso berit. Tapi karena orang yang hasud ini mencelakakan orang yang dihasudi. Sipun berit. Jadi dia terkenal bakso berit. Bahayana eta tah. Matakna kudu berdoa seperti ini karena bahaya. Sampai-sampai merusak nama baik. Mau apa yuk we kena teh itu. Jadi ada persaingan bisnis, ada persaingan pribadi. Misalnya gina jeung sama teh cinta kepada seseorang yang sama laki-laki. Kan bersaing. Oh, ini saling hasudi. Gitu. Cek sama teh antong ka gina teh gina marorombeheun. Wow, terus kan jadi menyebabkan hasud sama sampai membuat ya perkataan yang jelek terhadap gina kepada orang yang sama-sama diinginkan. Gina pun sebaliknya. Ana sama lamun ngek kerudung badag wae kerudungna lebar wae soalna sama teh gondongeun. Atuh hari kitu mah. Ya gitu sarua error atuh. Di bahaya hasud mah nya kayak merusak kepribadian urang, kehormatan kita, merusak usaha. Tak hati-hati. Maka Nabi menganjurkan maca surat Al-Falaq dan An-Nas, Al-Mu'awwidzatain. Karena banyak bahaya yang membuat kita celaka. Ya, jadi orang-orang hasud. Tuang tambal ban. Gitu kan. Dalungkeun paku. Gitu. Di dieu ngalungkeun paku. Jadi we gara-gara saling hasud terjadilah kecelakaan. Gitunya. Kayak waktu itu nya Cok, nah, iya buah si mana lagi, di 10.000 sakilo, 10.000 sakilo, ya hasud si eta gelo payu, 5.000 sakilo, 5.000 sakilo hasud, nu jadi aing itu payu, gratis sok cokot serba, sepuasa cokot, karunga, nu jadi gratis di imah aya sok cokotan di imah, eta mah hasud, itu payu kan 10.000 sakilo, ini dia di kanan, pengenna hasud oge. 5.000 sakilo. Itu kan pindah ke dia. Ini dia. Di kenca. Gratis sok cokot gratis. Nah itu lebih hasud. Gratis jeung nu di imah sok bawa. Sudah sabrak karung deui. Bade eta mah hasud yang gila.
Ya. Itu. Tamatlah surah Al-Falaq. Ulangi ya. Kul a'udzu birabbi al-falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fi al-uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Hafal? Minggu depan dites ya kalian di sini. Sama terjemah. Tamatan surah Al-Falaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian ibu-ibu yang di rumah. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan masuk ke surah Al-Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.